Halo teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilqis Maharani Prizaini, berasal dari kelas 11-1. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cara mendapatkan rumus aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Nah, pada materi ini kita tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami dari mana rumus tersebut berasal dan bagaimana proses menemukannya. Oke, langsung saja kita lanjut ke materinya. Nah, yang pertama adalah kita bahas aturan sinus dulu nih teman-teman. Nah, jadi aturan sinus adalah A kecil per sin A besar sama dengan B kecil per sin B besar sama dengan C kecil per sin C besar. Nah, pada gambar terdapat segitiga ABC besar. Sisi A kecil berada di depan sudut A besar, sisi B kecil berada di depan sudut B besar, dan sisi C kecil berada di depan sudut C besar. Kemudian ditarik garis tinggi dari titik A besar ke bawah sehingga terbentuk dua segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga pertama, sin A besar sama dengan AD per B kecil. Artinya, sinus adalah tinggi dibagi sisi miring. Maka, AD besar sama dengan B kecil kali sin A besar. Nah, pada segitiga kedua, sin B besar sama dengan AD besar per A kecil. Maka, AD besar sama dengan A kecil dikali sin B besar. Karena keduanya sama-sama AD, maka B kali sin A B kecil dikali sin A besar sama dengan A kecil dikali sin B besar. Kemudian kita bakalan pindahkan menjadi A kecil per sin A besar sama dengan B kecil per B besar. Nah, kemudian jika dilakukan juga pada sisi C, maka diperoleh A kecil per sin A besar sama dengan B kecil per sin B besar dan C kecil per sin C besar. Nah, jadi itulah asal rumus aturan sinus nih teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke kedua, yaitu aturan kosinus. Nah, jadi rumus aturan kosinus adalah C kecil kuadrat sama dengan A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurang 2AB kosinus C besar. Pada gambar ditarik garis tinggi sehingga terbentuk segitiga siku-siku. Lalu dicari tinggi segitiga dan alas kecil segitiga. Nah, dari trigonometri, sin C besar sama dengan tinggi per B kecil. Maka tinggi sama dengan B kecil dikali sinus C besar. Kemudian kosinus C besar sama dengan alas per B kecil. Nah, maka alas sama dengan B kecil dikali kosinus C besar. Setelah itu, kita gunakan teorema Pitagoras nih teman-teman. Karena sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat, maka terbentuk C kecil kuadrat sama dengan dalam kurung A kecil dikurang B kosinus C besar kuadrat ditambah dalam kurung B sinus C besar kuadrat. Setelah dikembangkan dan disederhanakan, hasil akhirnya menjadi C kecil kuadrat sama dengan A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurang AB kosinus C besar. Jadi aturan kosinus berasal dari teorema Pitagoras dan trigonometri teman-teman. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu luas segitiga. Nah, jadi di rumus luas segitiga itu biasanya L sama dengan setengah kali A kecil dikali B kecil dikali sinus C besar. Awalnya berasal dari rumus dasar luas segitiga, yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, pada gambar alas sama dengan A, tinggi sama dengan AD besar karena sinus C besar sama dengan AD besar per B kecil. Maka AD besar sama dengan B dikali sinus C besar teman-teman. Kemudian kita bakalan masukkan ke rumus luas. Nah, jadi L sama dengan setengah kali A kecil dikali B kecil sinus C besar. Sehingga diperoleh L besar sama dengan setengah AB sinus C besar. Kemudian itu dia yang ketiga. Jadi di sini kesimpulannya adalah pertama, aturan sinus itu berasal dari perbandingan sinus loh teman-teman. Kemudian yang kedua, aturan kosinus berasal dari teorema Pitagoras. Dan yang ketiga,
adalah rumus luas segitiga berasal dari rumus luas biasa yang kemudian digabungkan dengan trigonometri. Nah, sekian penjelasan dari saya, Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.